Sobat Bawaslu, hari ini kita ada di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Kujut, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi, pada hari ini Bawaslu Provinsi NTB mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis Desa Adat yang ada di Desa Sade. Yang pertama kali Kumeng katanya ada yang buat acara di desa niki nggih Pak ya, dari pemerintah terutama penyelenggara pemilu yang pertama kali ini katanya. Jadi senang sekali kami bisa bertemu dengan Bapak semua di sini, bisa bersuah. Partisipasi penunggu sagi sebagai masyarakat Lombok Tengah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang akan menyambut pemilu tidak lama lagi, kira-kira berapa bulan lagi nih, kalau 14 Februari 2024. Dalam rangka menyongsong pemilu itu, kita bersama-sama mengawal proses sampai kepada hari H itu, di mana proses yang dilaksanakan sebenarnya 20 bulan untuk sampai kepada hari H. Tetapi masyarakat biasanya apatis, tidak mau tahu terhadap pemilu. Yang namanya pemilu tahunya hari H itu saja. Padahal proses atau tahapan yang harus dilalui itu banyak sekali sampai kepada hari H itu. Contoh yang sudah lewat kemarin adalah verifikasi partai politik. Siapakah partai-partai politik atau partai politik apakah yang menjadi peserta pemilu sudah ditetapkan kemarin. Kemudian sekarang siapa yang akan menjadi calon DPD ini sedang diverifikasi, belum jelas siapa yang lulus nantinya. Kemudian siapakah yang menjadi pemilih-pemilih di daftar pemilih ini, maka kemarin sempat dicoklet nih, masih sedang proses sekarang penulisan daftar pemilih. Terus nanti masa pencalonan, masa kampanye, masa logistik, baru dia sampai kepada hari-hari 20 bulan ya. Dan inilah yang diharapkan nanti bagaimana cara kita bersama-sama mengawal proses pemilu sehingga sesuai dengan yang kita harapkan. Sebelum pimpinan Bawaslu Provinsi menyampaikan materi, maka saya mempersilahkan kepada dan juga para teman-teman, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama, Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan, menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelunggu Sami yang telah berkenan hadir di tempat kami di Dusun Sade Desa Rembitan, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami jam silaturahim dari Bawaslu ya. Terlebih ini ada dari Bawaslu Provinsi, Kabupaten dan sebagainya. Juga acaranya sangat tepat dengan acara ngabuburit. Jadi daripada kita tidur sore, lebih baik kita bersilaturahim, dan semoga acara kita ini nanti akan membawa manfaat yang luar biasa ke depannya. Bapak dan Ibu, mohon maaf agak telat, saya harus sampaikan Sugeng Rauh dan selamat datang di Dusun Sade, Desa Adat Sade di dusun ini, Desa Rembitan, Kecamatan Kujut. Jadi Sade ini adalah salah satu dusun dari 21 dusun yang ada di Desa Rembitan. Sementara Sade ini sendiri telah berkembang menjadi beberapa dusun.
ada yang pertama kan sebutannya dulu secara administratif dusun Sade, kemudian menjadi Sade 2, Sade Telu, yang kemudian disebut Sade Daya, Sade Laut, kemudian ada Bontor Laut, ada Bontor Daya. Jadi Sade sendiri telah berkembang menjadi beberapa dusun. Kemudian Sade yang merupakan sebuah desa adat saat ini telah berkembang menjadi beberapa pemukiman baru juga di luar, jadi cuma laki-laki. Dengan segala hormat, bukan berarti untuk menyampingkan peran wanita, tetapi kalau bagi masyarakat desa adat di sini di Sade, jadi wanita itu tidak dilibatkan dalam banyak aktivitas terlebih yang di luar rumah. Jadi misalkan untuk menjadi semacam perangkat di TPS itu tidak ada wanita yang ikut di situ ya. Kemudian tetapi mereka yang menyediakan makanan untuk petugas-petugas TPS itu kan, nah, seperti itu. Kemudian untuk menjadi hansip misalkan tidak ada hansip wanita. Nah jadi dengan segala hormat, jadi yang hadir saat ini adalah semua laki-laki, tetapi ini juga sudah cukup menjadi representasi daripada masyarakat yang ada. Dan izinkan saya mohon maaf ini ada yang terlupakan, izin mohon maaf menyampaikan salam takzim dari kepala dusun kami, ayahanda kami. Respon sangat antusias sekali datang ke sini karena salah satu desa adat yang memang harus dilestarikan dan dipertahankan di NTB itulah Desa Sade, karena Desa Sade sudah booming seperti di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kita juga harus mempertahankan apa yang menjadi tradisi kita. Baik, selanjutnya ada beberapa hal yang akan Tiang sampaikan di momen atau di pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, Tiang ucapkan syukran kathiran. Tiang ucap nas dan antar golongan. Sederhana tadi saya lihat ini yang masuk di sini dari sepintas saja ada yang etnis Tionghoa tadi saya lihat. Ingin menyampaikan biar penunggu sambiwikan, mungkin seperti kata Pak Ketua tadi, pertama ini baru ada lembaga negara khususnya penyelenggara pemilu yang melaksanakan kegiatan di desa saja. Nah mungkin penunggu Sami mungkin masih bingung atau ada yang bertanya-tanya, apa ya Haran Bawaslu itu? Apakah dia seperti makhluk biasa, makhluk luar biasa, atau makhluk yang biasa-biasa saja searan Bawaslu itu? Jadi Bawaslu itu adalah sebuah singkatan, yaitu Badan Pengawas Pemilu. Jadi mengawasi pemilu dari Sabang sampai Merauke, Eman Sape sampai Ambenan, dari Lombok Tengah perbatasannya itu Praia Timur ya, sampai ke Jongga, itu yang mengawasi seluruh proses pemilu adalah Bawaslu. Jadi mengawasi pemilu ini adalah Bawaslu. Jadi khususnya Kecamatan Jongga dan Kecamatan Pujut, ini ada Pak Ketua, ada Mami Niki, itu yang mengawasi seluruh proses yang ada di Kecamatan Pujut. Jadi mulai tadi desa, jadi satu desa satu pengawasnya. Itu tergantung kasusnya. Misalnya tadi kalau dia bagi-bagi KP, kampanye di tempat pendidikan, tempat ibadah, kampanye tentang SARA, itu sanksinya bisa yang namanya sanksi pidana. Itu namanya penindakan. Jadi misalnya besok pada kampanye ada pasang baliho, pohon, dan lain sebagainya, itu nanti fungsi Bawaslu salah satunya itu menurunkan, memerintahkan kepada KPU untuk menurunkan baliho atau spanduk yang dipasang pada tempat yang dilarang. Jadi fungsi yang kedua itu fungsi penindakan. Yang berikutnya adalah fungsi pengawasan. Nah, pengawasan itu ini ada kaitannya dengan penunggu Sami. Pengawasan itu kerjanya itu yang melihat, mendengar, mencatat,
dan melaporkan. Jadi apapun yang terjadi di lapangan pasti ditahu oleh pengawas, bahkan wajib diketahui oleh pengawas. Dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa itu misalnya ada peserta pemilu atau caleg yang tidak diloloskan oleh KPU, ya bisa sengketakan ke Bawaslu, nanti kami menjadi majelis. Tapi di sini nggak cocok yang jelaskan. Yang hanya jelaskan dua fungsi yang ada kaitannya dengan pelunggu SAMI, yaitu fungsi pencegahan dan fungsi pengawasan. Kenapa ini penting dilakukan oleh Bawaslu? Karena tadi di Lombok Tengah jumlah pengawasnya itu kurang lebih ada 5.000. Sementara objek yang harus diawasi kurang lebih sekitar 400-an ribu ya, 700-an ribu, karena jumlah pemilihnya 700.000. 5.000 disuruh ngawasi 700.000. Pertanyaannya, cocok apa enggak nih? Efektif apa tidak nih? Jangan kurang deh. Nah, 700.000 dengan disuruh mengawasi ada 5.000. Itu kecuali zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman Wali Songo, satu orang bisa pecah menjadi 1.000. Kalau zaman sekarang kayaknya susah nih Pak Ketua. Ya, susah kan? Kita aja susah pecah menjadi 1.000 ini kan. Kalau zaman dulu hanya bim sana bim. Kadang-kadang saya Hasan hari detik ini ada di desa. Kurang maksimal jumlah 5.000 disuruh ngawasi 700.000 orang. Nah, itu yang disebut dengan fungsi pengawasan. Kenapa Bawaslu mengajak pelunggu SAMI untuk turut serta berpartisipasi secara aktif mengawasi proses pemilu, khususnya yang ada di dusun Sadek. Ini mikir dusun apa? Jauh-jauh nih. Kalau kata agama itu sebaik-baik manusia itu dimulailah dari dirinya sendiri. Ibda binafsik. Kalau kita sudah bersih, sudah bagus, insya Allah gampang aja kita ngajak orang. Tapi kalau kita agak mengong-mengong, agak miring-miring, agak berat. Ya, kita mengajak orang, jangan korupsi, kita sendiri korupsi. Jangan money politik, kita sendiri money politik, agak berat. Tapi kalau kita sudah mulai dari diri kita, keluarga kita, bahwa kita tidak suka yang namanya money politik, tidak suka yang namanya politisasi sara, enak kita mengajak orang. Menjadi masalah jika perilaku kita tidak sesuai dengan omongan kita. Karena dalam perkara dan berpolitik uang, tadi sudah yang gambarkan bahaya. Dengan teman-teman budaya lah. Pertama, tadi sudah Tiang jelaskan bahwa tugas Bawaslu itu 4. Objek yang diawasi itu kurang lebih 700.000. Itu baru pemilih. Deman peserta pemilu, nanti camat juga, nanti ASN dan lain, banyak sekali yang akan diawasi. Jadi sangat mustahil ya, akan bisa diawasi oleh kami sendiri. Ya mustahil itu. Maka kami butuh yang namanya pengawasan partisipatif dari pelunggu SAMI. Apa contoh pengawasan partisipatif yang bisa pelunggu SAMI lakukan bersama Bawaslu? Sederhana aja. Cuma 2 yang Tiang minta sama pelunggu SAMI. Yang pertama, jika ada ditemukan dugaan pelanggaran, cegah, dikasih tahu teman yang jangan lakukan itu. Misalnya nanti kampanye, ada yang tadi ya, kampanye di masjid, di tempat ibadah, bagi-bagi kepeng, kampanye tentang sara, kasih tahu, dia terkanggu, ada larangannya. Sanksinya itu bisa pidana, bisa terpenjara. Nah kalau sudah dikasih tahu juga masih ngeyel, segera lapor jok Panwas Pujut atau enggak Panwas Desa Rambitan atau enggak ke Bawaslu Lombok Tengah agar ditindak. Jadi yang pertama yang Bapak Ibu lakukan, melakukan pencegahan. Tidak boleh Bapak Ibu melakukan penindakan. Misalnya mentang-mentang karena sudah sosialisasi, sudah kenal dengan saya, kenal dengan Panwaslu Pujut, ada orang kampanye di masjid. Wah, Pak Hasan ini terganggu kampanye di masjid. Terus datang pelunggu SAMI, bubarkan, tidak boleh. Karena itu bukan tugasnya pelunggu SAMI. Atau ada orang masang baliho besok di depan,
dusun ini clear soal yang namanya politisasi sara antar agama, suku, ras, dan antar. Saya suka sekali dengan apa yang dipaparkan beliau. Jadi ya, kita akan berusaha untuk menjadi pemilih yang cerdas, jangan sampai ada yang namanya money politics atau apa itu. That is the thing, that is the important thing. Itu yang penting supaya nama Dusun Sade Desa Rembitan tetap harum insya Allah. Jadi apa yang dipaparkan Pak Hasan Basri itu luar biasa, bukan luar binasa tapi luar biasa ya. Jadi insya Allah kami paham semuanya. Memang Panwaslu ya itu untuk money politik it is not really possible, jadi tidak begitu bagus. Karena apa yang disampaikan tadi ya, kalau kita bisa dibeli akhirnya apa, proyek juga agak jarang tuh, nggak seperti itu. Kalau kita udah honestly, jujur, insya Allah apa yang kita minta ke pemerintah cepat sekali ditanggapi. That is the thing. Jadi singkat saja, apa yang dipaparkan sekali lagi sama Bapak Hasan tadi itu benar-benar mengena. Jadi insya Allah kita akan lakukan sebagai atas nama masyarakat Kampung Suku Sasak Sade ya. Insya Allah seperti itu. Baik, ini aja Bapak yang bisa sampaikan. Astungkare Rahayu Makasami, Om Swastiastu.